Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan progres dari tugas akhir saya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Talida Nurkayasa dengan NIM 434221018. Nah, pada mata kuliah Proyek 2, saya mengambil judul yakni Sistem Pakar Deteksi Dini Stunting berbasis website dengan K-Nearest Nickbor atau KNN dan Forward Chaining, untuk memantau tumbuh kembang anak, yang mana diharapkan judul berikut dapat berkontribusi pada posyandu-posyandu yang ada di sekitar saya dalam mensukseskan kegiatan penurunan angka stunting anak di Indonesia. Mengapa saya mengambil judul berikut? Dikarenakan berdasarkan survei Indonesia atau Survei Status Gizi Indonesia atau yang biasa disebut SSGI pada tahun 2022 menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih ada di angka 21,6%. Yang mana hal tersebut turun daripada tahun 2021 yakni sebesar 24,4%. Hal tersebut sudah sangat baik, namun masih jauh daripada target dari pemerintah yakni ada di 14% di tahun 2024. Namun sayangnya pada tahun 2025, angka stunting masih ada di angka 21,5%, yang mana hanya turun 0,1% saja. Berdasarkan dari survei berikut, saya juga berangkat dari sebuah pengertian mengenai stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, yang mana nantinya dapat berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, motorik, dan juga produktivitas masa depan anak. Yang mana dikhawatirkan apabila anak mengalami stunting, anak tidak dapat tumbuh dengan sesuai kemampuannya. Dikhawatirkan nanti anak tidak dapat catch up atau mengikuti di sekolah sehingga dapat berpengaruh ke masa depannya. Seperti itu. Tahapan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama pengumpulan dataset, preprocessing data, pembagian data training dan data testing, penentuan nilai K, penentuan metrik jarak, training dataset, testing dataset, dan kemudian selesai. Dataset yang saya gunakan atau tahapan pertama yakni pengumpulan dataset. Dataset yang saya gunakan dalam proyek ini adalah dataset faktor stunting yang tersedia dari Kaggle. Dataset-dataset berikut berisi variabel-variabel yang mengandung faktor-faktor stunting seperti usia dalam bulan, berat badan lahir, panjang badan lahir, berat badan terkini, dan tinggi badan terkini. Empat aspek tersebut sangat mempengaruhi penentuan anak tersebut stunting atau tidak. Dikarenakan dalam perhitungan stunting kita harus menghitung empat aspek tersebut dengan nilai Z-score-nya. Apabila nilai Z-score anak tersebut ada di bawah -2 atau di atas +2, maka anak tersebut terindikasi mengalami stunting seperti itu. Dan untuk atribut-atribut lainnya seperti jenis kelamin, usia dalam bulan, serta riwayat pemberian ASI eksklusif adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelabelan anak tersebut stunting atau tidak. Dikarenakan selain tinggi badan anak, ada juga aspek seperti pemberian ASI eksklusif, itu juga dapat mempengaruhi anak tersebut mengalami stunting atau tidak. Proses yang kedua yakni pre-processing data. Pre-processing data yang saya lakukan adalah yang pertama adalah melakukan cek apakah nilai-nilai saya tersebut mengandung nilai yang terduplikasi. Sehingga apabila ada duplikasi data, maka data akan dihapus supaya tidak redundan. Yang kedua adalah menangani missing value. Apabila terdapat missing value, saya akan menggunakan regresi linear untuk mengestimasi nilai yang hilang. Sehingga nilai yang hilang itu tidak terisi dengan nilai-nilai pencilan atau tidak terisi oleh nilai-nilai yang mendominasi, seperti itu. Yang ketiga adalah normalisasi. Normalisasi data saya akan menggunakan min-max scaling agar sesuai dengan KNN. Lagi-lagi supaya nilai yang ada itu tidak terisi dengan nilai yang terlalu mendominasi. Dan yang terakhir adalah deteksi outlier untuk melihat pencilan data. Apabila ada pencilan data yang lebih dari -3 atau di atas +3, maka data tersebut akan dihapus. Karena data tersebut dinilai sebagai pencilan data yang jauh dari nilai -2, yakni anak dikatakan stunting. Dan yang terakhir adalah pemilihan variabel.
Karena ada sebanyak 7 variabel, maka variabel akan dipilih sebanyak 4 untuk penghitungan model penentuan anak tersebut stunting atau tidak. Selanjutnya adalah implementasi KNN. Implementasi KNN dibagi menjadi dua proses, yakni penentuan nilai K dan juga penentuan jarak Euklidean. Yang pertama, dalam menghitung jarak Euklidean, kita dapat menentukan status berdasarkan mayoritas dari label K tetangga terdekat. Nilai K akan dipilih melalui eksperimen dengan metrik akurasi, presisi, dan recall mana yang paling baik. Apabila misalkan K sama dengan 3, memiliki nilai akurasi, presisi, dan recall yang paling baik, maka nilai K tersebut akan diambil sebagai nilai K dalam penentuan status stunting. Dan kemudian dalam penentuan jarak Euklidean, kita menggunakan rumus Euklidean untuk eh, perhitungan anak tersebut stunting atau tidak. Mengapa saya memilih algoritma KNN? Karena berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca dalam sistem prediksi, KNN memiliki akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan dan memprediksikan data kesehatan sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya menggunakan implementasi algoritma forward chaining. Dalam penentuan status stunting, dikhawatirkan apabila anak mengalami stunting, maka tumbuh kembang anak juga ikut terhambat. Dalam implementasi forward chaining, di sini kami akan menganalisis data perkembangan motorik anak berdasarkan aturan berbasis pengetahuan. Dan sistem akan memberikan rekomendasi stimulasi atau rujukan kesehatan jika diperlukan berdasarkan jumlah jawaban ya dari pengguna. Gambarannya adalah apabila misalkan, anak usia 10 bulan belum dapat mengangkat kepala, misalkan. Nah, anak tersebut sudah terindikasi bahwa tumbuh kembang anaknya terganggu. Oleh karena itu, sistem akan memberikan inferensi satu, yakni baik berupa rujukan, dua, atau monitoring rutin tiap minggu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi model untuk menentukan akurasi, presisi, recall, dan F1 score menggunakan confusion matrix. Dan juga di sini pengujian sistem dalam evaluasi model akan melibatkan tenaga kesehatan ahli untuk menentukan label stunting atau tidak dan validasi data. Dan juga kita memerlukan pengguna untuk menilai kemudahan penggunaan dan kecepatan dari pemrosesan data. Dalam penerapannya, saya akan menerapkan sistem berbasis website dengan mitra posyandu yang ada di lingkungan sekitar saya. Sistem akan diterapkan dalam bentuk website menggunakan framework Flash dan backend SQL. Mengapa saya menggunakan sistem berbasis website? Ialah pertimbangannya dikarenakan ibu-ibu seringkali memiliki handphone yang tidak memadai untuk aplikasi yang besar. Oleh karena itu, sistem berbasis website dipilih karena satu, menurut saya ringan, dan juga dua, semua orang dapat mengaksesnya karena setiap handphone memiliki browser. Sehingga tidak perlu menginstal aplikasi tambahan lagi yang nantinya dikhawatirkan dapat membebani handphone pengguna. Kemudian, pengguna dapat membuat akun terlebih dahulu untuk menyimpan atau memantau riwayat tumbuh kembang anak. Dan kemudian dari sistem websitenya nanti akan dibagi menjadi dua role, yakni role orang tua yang dapat melihat tren perkembangan tumbuh kembang anaknya sendiri, dan juga dari role tenaga medis dapat memberikan rekomendasi personal apabila ada nilai-nilai forward chaining yang harus diperbaharui, seperti itu. Berikut adalah prototipe dari pengembangan sistem website. Dapat dilihat pada kiri layar bahwa kita harus memasukkan nilai-nilai untuk perhitungan nilai stunting terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga perlu memasukkan data diri anak dulu, seperti contohnya nama dan usia dalam bulan. Kemudian kita bisa memasukkan tinggi badan saat lahir, tinggi badan sekarang, berat badan saat lahir, dan berat badan sekarang. Kemudian klik tombol hijau untuk meneruskan ke deteksi dengan menggunakan forward chaining. Dari forward chaining nantinya akan pengguna akan diminta untuk mengisi checklist untuk melihat apakah tumbuh kembang anak itu sudah selesai atau tidak.
Dan yang terakhir, apabila sudah dilakukan prediksi dengan KNN dan juga monitoring dengan pivot chaining, maka nanti bakal muncul grafik kesesuaian tumbuh kembang anak dan juga hasil prediksi KNN-nya. Kira-kira seperti itu adalah gambaran dari progres sistem saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.